وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك أمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelummu atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sehat tentunya, sehingga kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk menghadiri sebuah majelis ilmu yang kali ini kami laksanakan secara online dikarenakan kondisi pandemi corona yang tidak hanya menimpa negeri kita, tapi juga menimpa banyak-banyak negara lainnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at, dan kita yang insya Allah istiqomah mengikuti risalah beliau sampai yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita sama-sama mengingat bahwa barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Walaupun ini hadis ini mungkin terkait apabila kita berjalan menuntut ilmu ke masjid dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan insya Allah masih relevan dengan apa yang sudah kita lakukan dengan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Saifullah LC Ibnu Ahmad yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk mengisi kajian Ramadan di Komplek Harvest Resident Ciputat. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan senantiasa memberikan kesehatan kepada keluarga beliau. Akhirnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah dari pihak Harvest Resident maupun dari pihak luar atas partisipasinya sehingga bisa terselenggara pengajian ini. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu tausiah dan ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz. Tapi sebelum kita mulai, mungkin masih ada apabila ada jamaah yang menghidupkan audionya, mungkin bisa di-mute sebelum nanti Ustadz akan memberikan tausiahnya. Tapi sebelum kita memulai, mungkin ada sedikit kita baca doa dulu bersama-sama. Kita sama-sama membaca doa pembuka majelis. Riko ya? Riko ya? Iya, ada yang bagus. Ini mah nanti bisa, Kak. Apa aja bisa kalau bawain. Riko ya? Riko. Kan enggak kamu udah nonton Kalau Pororo, kalau yang lain itu, dia ada terus request. Bilang, Mbak. Riko, bisa? Enggak. Bisa. Emang apa? Kalau Riko kan udah pernah nonton sampai ke 12. Bang, ayo Bang. Oh, Halo, kids. Halo, kids. Mungkin alhamdulillah sebelum kita mulai kita tutup dulu dengan Allah iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimah, warga Harvest Resident Ciputat khususnya, dan kaum muslimin dan muslimah pada umumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Saling memberikan nasihat
dalam kebenaran dan memberikan nasihat agar kita saling bersabar. Terlebih kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian wabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak, tetapi saya kira hampir semua kita terdampak, paling tidak kita semua mentaati para ulama dan pemerintah untuk berdiam diri di rumah agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita ingatkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Dan hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun takut keluar rumah, takut terpapar virus dan seterusnya. Dan kaum muslimin ketakutan. Walju dan kelaparan. Sebagian saudara-saudara kita mendengar ada yang kekurangan makanan, kekurangan harta, di PHK, bahkan meninggal terkena virus corona dan seterusnya. Wassamarat, begitu juga makanan, buah-buahan sedikit berkurang. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka, Bapak Ibu, yang bersabar di tengah kondisi ujian seperti ini? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hendaknya kita perhatikan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Hari ini kita tahu betapa besar, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat dari rasa takut, ya. Kak ya, Kak Di. Diamankan dari rasa takut dan seterusnya. Ini menunjukkan Hari apa Kak Di? bahwasannya hendaknya kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang bersabar akan Allah berikan salawat, artinya akan Allah berikan pujian, diberikan rahmat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Ramadan di sini tentu alhamdulillah kita sudah masuk di hari ketiga ya di bulan Ramadan yang mulia ini. Tidak ada kata terlambat untuk kita terus mempelajari ilmu seputar fikih Ramadan agar kita mendapatkan keberkahan dan agar kita mendapatkan ampunan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka di sini saya akan bagi beberapa pembahasan menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah amalan kita, yaitu di awal bulan Ramadan dan ketika bulan Ramadan dan di penghujung bulan Ramadan. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita ada beberapa hal yang hendaknya kita pelajari sebelum kita beramal, ketika kita beramal, dan setelah kita beramal. Maka walaupun mungkin sedikit terlambat, harusnya kita mempersiapkan diri sebelum Ramadan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mempelajari fikih Ramadan sedikit banyak dengan membaca buku atau kajian lainnya sebelum Ramadan, maka kita ingatkan kembali. Pertama, Bapak Ibu, amalan yang harus kita perhatikan sebelum bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan adalah sebagaimana nasihat para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hendaknya kita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal.
hendaknya kita mempersiapkan ilmu sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat. Artinya sebelum kita berkata sesuatu ibadah, sebelum kita berbuat suatu ibadah, kita diperintahkan untuk mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Kenapa? Karena amalan tanpa petunjuk, tanpa tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir tertolak. Sebagaimana amalan tanpa keikhlasan, tanpa ikhlas kepada Allah juga tertolak jika amalan ingin dilihat orang, ria, dan seterusnya. Maka di awal bulan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan kembali tentang keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa ini. Amalan yang hendaknya kita perhatikan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Bahwasannya Allah Azza wa Jalla membuka pintu surga biasanya hari Senin dan hari Kamis. Karena itulah Bapak Ibu, kita dianjurkan berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Karena saat itulah amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian Allah membuka pintu surga. Di 11 bulan selain bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga yang berjumlah 8 hanya di hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah Ta'ala mengampuni. Kata Nabi yang mulia SAW, "Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a." Allah akan mengampuni seluruh hamba-hambanya yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah akan ampuni semuanya di hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena Senin dan Kamis Allah membuka pintu surga dan Allah mengampuni hamba-hambanya. Illa rojulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kata Nabi. Kecuali ada orang-orang yang tidak diampuni. Siapa mereka? Yang ada permusuhan, yang ada pertengkaran, yang ada dendam, diam-diaman, tidak saling bicara, tidak saling sapa. Nah, maka orang seperti ini ditangguhkan, tidak diampuni hari Senin dan hari Kamis, padahal Allah mengampuni seluruh hambanya, dan Allah membuka pintu surga yang berjumlah 8, tapi orang ini tidak diampuni. Sampai kapan? Kata Nabi, hatta yastoliha, sampai berdamai, sampai meminta maaf, sampai mereka berhubungan baik kembali setelah sebelumnya bertengkar. Pelajaran yang kita ambil apa Bapak Ibu? Apa hubungannya dengan Ramadan? Bahwasannya di antara kesempurnaan agar kita mendapatkan ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan, jangan ada perselisihan. Jangan ada pertengkaran, jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan dan diam-diaman antara sesama muslim. Maka khususnya Bapak Ibu yang satu komplek, jangan sampai ada dendam, permusuhan dengan tetangga. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya Senin dan Kamis yang dibuka pintu surga, bahkan sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Jika datang awal bulan Ramadan, awal malamnya masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Bahkan jin-jin yang jahat dirantai dibelenggu. Kemudian pintu neraka ditutup. Pintu neraka yang berjumlah 7, kata Allah, ditutup semuanya. Kemudian pintu surga yang berjumlah 8 dibuka sepanjang bulan Ramadan. Ini merupakan dalil bahwasannya surga dan neraka sudah ada Bapak Ibu. Surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan, dan surga memiliki 8 pintu, dan neraka memiliki 7 pintu,
dan setan-setan dibelenggu. Ini berarti menunjukkan apa? Berarti setan yang selama ini menggoda kita dan neraka yang selama ini terbuka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dibelenggu dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya sepanjang bulan ini. Berbeda dengan 11 bulan yang lain tadi, hanya Senin dan Kamis. Ini menunjukkan apa? Motivasi dan kesempatan dan harapan untuk beramal terbuka lebar, Bapak Ibu. Karena itulah kita menyaksikan di bulan Ramadan ini sedikit berkurang kemaksiatan dan kejahatan. Dan motivasi beramal berlipat-lipat. Seorang muslim ingin semakin beramal ibadah, walillahil hamd. Ini adalah efek dari setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Karena itulah dikatakan dalam hadis tersebut, wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, wahai para pencari amal soleh, ayo segera beramal. Mumpung setan dibelenggu, mumpung pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ayo segera beramal. Wa ya baghiya syarri aksir, dan wahai para pelaku maksiat, wahai para pelaku dosa dan kejahatan, berhentilah, kata Nabi yang mulia SAW, berhentilah. Inilah kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dalam hadis ini juga Nabi mengabarkan, walillahi utaqa minan nar. Setiap malam Allah membebaskan, ada list daftar nama yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan Ramadan ini, dibebaskan Bapak Ibu dari mana? Dari api neraka. Kalau bahasa kitanya diputihkan, diampuni seluruh dosanya, tidak lagi dihisab dan seterusnya, bahkan dibebaskan dari api neraka, subhanallah. Wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi yang mulia SAW, dan itu terjadi di setiap malam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang hendaknya kita renungi dan kita motivasi diri kita bahwa bulan Ramadan inilah kesempatan. Jika 11 bulan yang lalu kita sudah mungkin tidak maksimal dalam ibadah, cuma sebulan ini ayo kita rem. Kita coba muhasabah diri kita, persiapkan diri kita, maka jangan sampai Bapak Ibu tadi kita menyia-nyiakan Ramadan kita, apalagi tadi ada permusuhan, maka hendaknya kita saling memaafkan, jangan ada permusuhan sesama muslim. Ini keutamaan yang pertama ya Bapak Ibu, bahwasannya hendaknya kita persiapkan diri, niatkan bahwa kita ingin berpacu, ayo berlomba, beramal soleh. Nanti kita akan jelaskan amal soleh apa saja yang bisa kita amalkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya merugi orang yang masuk bulan Ramadan dan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Karena itulah dalam sebuah hadis, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, Nabi pernah naik mimbar. Mimbar Nabi itu ada 3, ya, ada 3 tingkat begitu ya. Pertama, Nabi mengucapkan ketika naik tangga yang pertama, amin. Kemudian naik tangga kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin. Ini para sahabat kaget. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Ketika naik mimbar, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Belum pernah sebelumnya Nabi seperti itu. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, Jibril tadi datang kepadaku. Jibril datang kepadaku bahwasannya mengabarkan ada 3 orang. Yang pertama yaitu celaka, binasa, merugi. Siapa mereka, wahai Jibril? Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya hidup dan dia tidak berbakti menyia-nyiakannya. Maka kata Nabi, kata Jibril, celaka dan binasa orang tersebut, wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, amin, iya, celaka dan binasa. Orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, tidak menyebabkan orang tua dia masuk surga, padahal orang tuanya masih ada hidup, tapi dia menyia-nyiakannya. Yang kedua adalah orang yang masuk bulan Ramadan,
kemudian dia melewati bulan Ramadan biasa saja seperti 11 bulan lainnya. Dia nggak pernah baca Quran, jarang. Sholat malam juga enggak. Dan begitu, apalagi sholat wajib mungkin, dan seterusnya. Maka orang seperti ini, kata Jibril, orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia menyia-nyiakannya dan tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan ini, celaka dan binasa. Maka Jibril mengatakan, amin. Celaka dan binasa juga yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW, maka merugi dan celaka. Maka Nabi mengatakan amin. Baik, Bapak Ibu, berarti menunjukkan bahwa kita harus semangat beramal di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bagaimana kita tidak semangat, Bapak Ibu? Di dalamnya, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan yaitu yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana kita tidak semangat? Bulan Ramadan ini adalah tempat kita menerpa diri kita untuk bersabar agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena itulah arti kesabaran, Bapak Ibu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa dan orang sebelum kalian juga diwajibkan agar kalian bertakwa. Berarti tujuan kita berpuasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana bertakwa itu adalah menahan diri dari para ulama menjelaskan bertakwa kepada Allah artinya adalah dengan kita bersabar melakukan ketaatan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan, dan ini terkumpul semua di bulan Ramadan, yaitu dan menahan diri, sabar, ridho dengan takdir yang telah Allah takdirkan, dan ini terkumpul di tahun ini, Bapak Ibu. Kita bersabar mohon maaf Bapak Ibu, kita bersabar menunaikan kewajiban kita, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan kita bersabar dari kemaksiatan, dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar atas takdir Allah. Kita diuji dengan musibah ini, semuanya terdampak, semuanya berkurang, harta, bahkan jiwa, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau menerima amal ibadah kita semuanya. Baik. Kemudian keutamaan berpuasa, Bapak Ibu. Di bulan Ramadan yang berkah ini ada amalan yang hendaknya kita lakukan, perhatikan, amalan yang luar biasa besar. Sebelum kita melakukan amalan-amalan sunnah. Pertama, Bapak Ibu, amalan yang wajib kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hendaknya kita jaga. Sungguh merugi kita dapati ada sebagian orang, dia menanti Ramadan, dia berpuasa Ramadan, tapi dia nggak sholat. Ini para ulama sepakat, Bapak Ibu semuanya. Para ulama menjelaskan tidak diterima puasanya. Artinya, orang yang puasa Ramadan, tapi dia tidak sholat 5 waktu, 1 sholat saja, maka puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena kita tahu rukun Islam, syahadat, kemudian sholat, yang kedua tiang agama. Jika tiangnya dia runtuhkan, maka apakah ada agama? Maka para ulama mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Maka jika tiangnya tidak ada, maka bangunan yang lain tentu tidak ada. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang wajib yang dilakukan di bulan Ramadan yang pertama adalah hendaknya kita jaga sholat 5 waktu. Memang bagi para bapak khususnya kita uzur ya, kita tidak bisa ke masjid, subhanallah. Tetapi ini adalah himbauan pemerintah kita, ini adalah himbauan para ulama demi memutus ya penyebaran virus COVID-19 ini, maka kita bersabar. Kita sholat di rumah, kita tetap sholat pada waktunya, sebagaimana firman Allah,
Hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta. Jagalah salat 5 waktu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Maka kemudian Rasulullah ditanya, apa amalan yang paling afdol? Rasulullah menjawab, salat di awal waktunya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan pertama yang hendaknya kita jaga di bulan Ramadan kita tahun ini adalah salat 5 waktu. Hendaknya kita jaga. Mungkin yang selama ini sholatnya masih belang-belang, kadang sholat, kadang tidak, hendaknya kita bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, barangkali ini Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan ini adalah Ramadan ini madrasah untuk kita memperbaiki diri, dan setelah ini kita bisa istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Ya, maka jaga sholat 5 waktu Bapak Ibu ya. Ini amalan yang pertama yang hendaknya kita lakukan. Kemudian Nabi yang mulia memberikan ancaman Bapak Ibu. Perbedaan antara kita dengan kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia terancam kekafiran. Bukan berarti kita mengkafir-kafirkan ya Bapak Ibu, tidak. Tapi maksudnya terancam kekafiran. Kenapa? Karena dia mengikuti jalan orang kafir. Coba perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kisah Iblis ya Bapak Ibu. Iblis itu disuruh sujud kepada Adam. Ya. Wahai Iblis, sujudlah kepada Adam. Tapi Iblis tidak mau Bapak Ibu. Kalau Iblis disuruh sujud kepada Allah, Iblis mau. Tapi Iblis disuruh sujud kepada Adam. Maka itulah dia tidak mau, gitu kan? Sombong. Maka Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Lantas bagaimana dengan orang yang disuruh sujud kepada Allah, terus dia nggak mau? Maka kata para ulama, ini lebih parah. Kan begitu ya Bapak Ibu. Maka Allah menyuruh kita sujud, maka kemudian kita tidak mau, waliyadzubillah. Maka hendaknya kita memberi nasihat, saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini, sebelum kita berpuasa tentunya adalah, dan di luar bulan Ramadan pun, kita tetap menjalankan sholat 5 waktu. Baik. Amalan yang kedua, Bapak Ibu, amalan yang wajib adalah berpuasa Ramadan. Berpuasa. Inilah justru tujuan adanya bulan Ramadan, diwajibkan ibadah puasa. Inilah amalan yang kedua yang hendaknya kita perhatikan. Keutamaan puasa, Bapak Ibu, banyak sekali. Inna masyamu junnah, kata Nabi. Kalau seandainya nih Bapak Ibu, sebentar lagi dikabarkan misal akan ada hujan salju, misalkan kan gitu ya, hujan batu. Maka siap-siap semua berlindung di rumahnya atau memakai perisai, kan begitu ya. Semua akan bersiap-siap melindungi diri mereka karena ada hujan batu, hujan salju yang keras dan seterusnya. Dan Nabi mengabarkan kepada kita, puasa adalah perisai tameng. Tameng dari mana Bapak Ibu? Yastajinnu bihal abdu minan nar. Bahwasannya puasa adalah tameng yang akan melindungi seseorang dari api neraka. Subhanallah. Ini keutamaan puasa ya Bapak Ibu. Hendaknya kita perhatikan puasa kita, bahwasannya puasa itu adalah tameng yang akan melindungi diri kita dari api neraka. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, puasa itu akan memberikan syafaat. Coba kalau kita Bapak Ibu, kita tertuduh ya, kita masuk ke kriminal misalkan, dituduh, dan kita terancam di penjara, terancam dihukum, dan seterusnya. Kita berharap apa Bapak Ibu? Kita berharap ada pengacara, kan begitu? Ada lawyer yang menyelamatkan kita, yang bisa membela kita, kan begitu? Di pengadilan. Gitu ya. Di depan hakim. Kita berharap ada yang membela. Dan Nabi mengabarkan Bapak Ibu, bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban kita pada hari kiamat, dan pahala puasa akan membela kita Bapak Ibu. Puasa akan datang, pahalanya berwujud seseorang yang akan membela kita di hadapan Allah. Nabi bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwasannya puasa dan Al-Qur'an, pahala puasa dan pahala membaca Qur'an akan datang pada hari kiamat membela, memberikan syafaat pertolongan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Tatkala dia disidang di hadapan Allah, maka puasa datang pahalanya dan mengatakan, "Ya Rabb, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar." Gara-gara saya, ya Rabb,
Gara-gara dia melakukan puasa, gara-gara saya, dia menahan dari makan minum, dari menahan syahwatnya, ya Allah, karenamu, ya Allah. Tolong ya Allah, izinkan saya memberikan pertolongan, ya Allah. Bebaskan dia dari api neraka. Subhanallah. Begitu juga pahala Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran, maka pahala Al-Quran datang, Bapak Ibu, membela kita di hadapan Allah. Ya Allah, bahwa hamba ini pernah membaca aku, dan dia membaca aku siang malam. Tolong ya Allah, bebaskan dia. Subhanallah. Begitu ya Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis bahwasannya seluruh amal ibadah seorang hamba itu akan dilipat gandakan 100 kali 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, Bapak Ibu. Puasa ini untukku, kata Allah, aku yang akan melipat gandakannya tak terhingga. Artinya balasan orang yang berpuasa karena kesabarannya, menahan diri dari makan minum, dari syahwat, dari maksiat, menahan diri dengan kesabaran, kelaparan, dan seterusnya, maka aku yang akan membalasnya langsung, kata Allah, tak terhingga. Karena dia telah meninggalkan makan minum yang halal, syahwat yang halal istrinya, dia tinggalkan karena aku yang akan langsung membalasnya. Dan orang yang berpuasa, kata Nabi, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan ketika berhari raya Idul Fitri. Itu maknanya. Dan kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan farhatun inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Subhanallah. Ini janji Allah berarti. Nabi bersabda, as-sadiqul masduq, yang jujur, Rasulullah yang wajib kita benarkan. Beliau mengabarkan orang yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan 2 kebahagiaan, dan kita sudah merasakannya, yaitu kita berbahagia ketika berbuka dan kita berbahagia ketika berlebaran, beridul fitri, berbuka yaitu Idul Fitri. Dan tinggal kebahagiaan yang kedua adalah janji Allah bahwa akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah kelak di surga. Subhanallah. Semoga Allah memberi kita surganya, Bapak Ibu. Subhanallah. Baik. Maka bagaimana Bapak Ibu agar puasa kita berkualitas? Bapak Ibu ya, bagaimana puasa kita agar berkualitas, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita perhatikan. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumis shaumi ahadikum," jika kalian sedang puasa, tolong, kata Nabi, la yarfus wa la yafsuk, tolong jangan berkata keji, jangan berbuat kebodohan. Jangan berkata keji, berkata bohong, ya. Dan jangan berbuat maksiat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwasannya di antara makna puasa menahan diri adalah puasa yang tinggi itu bukan hanya menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Itu anak kecil juga bisa, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Anak-anak kita kelas 1 SD, mulai TK, bahkan sebagian sudah pada bisa ya Bapak Ibu, subhanallah. Tapi jangan sampai puasa kita hanya itu. Bahwa puasa kita betul, di antara rukun puasa adalah kita menahan diri dari makan minum. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, alhamdulillah. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Naam, alhamdulillah, ini semua bisa kaum muslimin. Ya. Tetapi makna puasa lebih dari itu Bapak Ibu. Menahan lisan kita dari apa? Gibah, ngomongin orang, ngejek, caci maki orang, ya kan? Dari namimah, ngadu domba, menjelek-jelekan orang, atau tangan kita dari berbuat dusta, dari berkata bohong, dari berbuat kebohongan, yaitu membuat laporan palsu, membuat dan seterusnya. Banyak sekali, ya. Maka hendaknya kita harus berkata jujur, berbuat kejujuran. Perbuatan kita, lisan kita juga jujur kepada Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Nah, maka ini makna puasa, yaitu makanya kata Nabi SAW, "Idza kana shaumi ahadikum in syatama ahadukum." Jika kalian dicaci maki, diejek, diajak bertengkar, Bapak Ibu, diajak bertengkar, maka ucapkan ini shaim, saya sedang puasa, maaf. Saya sedang puasa, maaf Pak, saya sedang puasa. Artinya apa? Jangan diladeni. Karena kalau diladeni, amarah akan keluar.
maka akan balik mencaci maki, akan mengangkat suara, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita puasa jangan kita marah. Jangan kita marah, ya. Nanti akan timbul, karena marah itu dari setan. Nanti akan timbul caci maki, dendam, amarah, ejekan dan seterusnya. Inilah, ya, bahwasannya tujuan kita puasa, kita menahan diri semuanya Bapak Ibu. Panca indera kita, mata menahan diri dari melihat yang haram Bapak Ibu, ya. Makanya kaum ibu-ibu juga, kaum muslimah, tolong bantu, ya, kaum lelaki untuk menahan pandangan dengan cara apa? Tutup aurat, ya. Semoga ini Ramadan menjadi awal bagi yang belum berjilbab menutup auratnya, kemaksiatan membuka aurat, rambutnya, leher dan seterusnya Bapak Ibu. Maka seorang bapak harus cemburu, jangan mendiamkan istrinya, putrinya, ya, atau yang di bawah asuhannya dan seterusnya. Maka hendaknya diperintahkan berjilbab karena ini adalah semua perintah Allah Azza wa Jalla. Maka inilah justru inti puasa kita adalah kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak menjaga ini, seharian malah nonton dan yang ditonton macam-macam kan, ada yang dilihat aurat dan seterusnya, apalagi gosip. Ini khawatir puasanya sah Bapak Ibu. Puasanya sah artinya dia tidak perlu mengkodok, tapi dia tidak dapat pahala. Karena itulah puasa ini ada dua macam, kata Nabi SAW. Ada yang dia memang sah puasanya, nggak perlu dia puasa lagi, kodok, nggak perlu. Tapi dia nggak dapat pahalanya. Ini sangat disayangkan. Ada yang memang batal puasanya. Ini jelas harus dikodok kan begitu ya. Seperti yang haid, yang nifas, ya kan? Yang sakit, mungkin yang musafir. Tentu nanti kita jelaskan. Artinya dia tidak puasa, iya dia harus mengkodok. Tapi yang sangat disayangkan adalah jangan sampai kita sah puasanya, cuma nggak dapat pahala. Kan begitu. Ini diakibatkan apa? Tentu berbeda-beda. Khawatir puasa kita rusak. Karena itulah Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu, rubba so'imin laisa min siyamihi ilal ju'wal atos. Betapa banyak orang yang puasa, tetapi yang dia dapatkan hanyalah menahan lapar dan dahaga saja. Yang dia dapatkan cuma itu. Lapar dan dahaga aja. Nahan-nahan itu aja. Tapi nggak dapat pahala, subhanallah. Warubba qa'imin, kata Nabi. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, cuma dapatnya begadang doang, ngantuk. Gitu ya. Tapi nggak dapat pahala. Ini disebabkan apa Bapak Ibu? Niat. Niat dan perbuatannya. Yang bisa merusak, maka hendaknya kita, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita Bapak Ibu ya, agar kita bisa berpuasa dengan maksimal, menjaga puasa kita, tidak marah, tidak mencaci maki orang, apalagi yang mungkin Bapak Ibu harus keluar rumah, yang masih bekerja sebagian, kadang di jalan, ada sesuatu yang membuatnya tersulut, akhirnya marah, ada yang membuat jengkel tetangga, tolong Bapak Ibu ya, di bulan Ramadan ini lebih sabar, bahwa jaga lisan dari mencaci maki, dari berkata bohong, karena kata Allah dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah tidak butuh dia menahan makan minum kalau dia ya tidak menahan dirinya dari kemaksiatan. Artinya tidak ada dapat pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan menerima puasa kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, di antara amalan selanjutnya yang sangat dianjurkan ya adalah di bulan Ramadan ini, amalan yang wajib adalah kita menunaikan zakatul fitri nanti di akhir Ramadan. Perhatikan nih Bapak Ibu ya, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama Bapak Ibu, bahwasannya zakat fitri, zakat fitrah ini dikeluarkan adalah 2 hari sebelum hari raya, atau 1 hari, atau malam Id, atau sebelum sholat Id. Artinya ba'da subuh, ya, di 1 Syawal begitu. Adapun dikeluarkan sebelum 1 pekan sebelum Id, ini tidak tepat, bahkan tidak sah kata para ulama. Kenapa? Karena zakat fitri ini dikaitkan dengan masuknya 1 Syawal. Tapi para ulama memberikan dispensasi, diberikan keringanan. Para ulama diantaranya Ibnu Umar, sahabat Nabi, mengeluarkannya 2 hari sebelum Id. Maka Bapak Ibu, membayar zakat adalah kita lakukan maksimal ya, maksudnya 2 hari, minimal 2 hari sebelum Id.
Jangan sebelum itu, artinya sepekan sebelumnya. Ini kecuali Bapak Ibu nitip di masjid, di lembaga tertentu dititip, dan itu akan dibagikan nanti di malam Id misalkan. Ya. Dan dikeluarkannya Bapak Ibu wajib dengan makanan pokok Bapak Ibu. Tentu daerah kita adalah beras, sebagian gandum, sebagian lagi jagung, kan begitu ya. Tapi daerah kita ini beras, maka wajib Bapak Ibu. Ini pendapat mayoritas para ulama, kecuali Abu Hanifah Bapak Ibu. Ya. Pendapat mayoritas para ulama tidak sah mengeluarkan zakat dengan uang Bapak Ibu. Kecuali darurat, mungkin kondisi ya pandemi saat ini, toko-toko pada tutup, toko beras tutup, beras juga stoknya nggak ada, darurat Ustadz saya nggak dapat, baru mungkin uzur, kata Abu Hanifah, ini pendapat Abu Hanifah, uzur silahkan dengan uang. Senilai berapa? Senilai kan beras kalau kita keluarkan 2,5 kilogram atau 3 kilogram Bapak Ibu ya. 2,5 kilogram cukup insya Allah Ta'ala, itu 1 sok ya insya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu keluarkan adalah berupa makanan pokok dan diberikan ke fakir miskin sekitar Bapak Ibu ya, atau dititipkan ke lembaga yang amanah atau DKM masjid yang amanah, tapi yang dibagikan tadi 2 hari, 1 hari atau malam Id ya, tidak sebelumnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari zakatul fitri adalah karena puasa kita kadang penuh kekurangan. Maka tentu tidak luput dari kesalahan, maka bayar zakatul fitri ini adalah dalam rangka mensucikan. Karena itulah farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Fungsi dari zakat fitri adalah mensucikan orang yang puasa dan memberi makan fakir miskin. Itu tujuan hikmah disyariatkannya zakatul fitri. Itulah 3 amalan wajib yang hendaknya kita perhatikan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Bapak Ibu, amalan-amalan sunnah. Ini banyak sekali. Amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang hendaknya kita perhatikan ya Bapak Ibu. Amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama. Setelah kita melakukan sholat wajib tadi, amalan terbaik, amalan sunnah yang luar biasa adalah seafdal-afdal sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam Bapak Ibu. Sholat tahajud di luar bulan Ramadan namanya disebut sholat tahajud, di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Tapi dua-duanya namanya zaman Nabi disebut sholat malam, qiyamul lail Bapak Ibu. Ya. Maka dengan kondisi pandemi kita saat ini, virus, kita dihimbau tidak ke masjid dulu, bahkan sebagian masjid sebagian besar ditutup ya Bapak Ibu. Ya qadarullah wa masyafa'alah, kita tidak bisa berjamaah mungkin di masjid, maka kita masih bisa berjamaah di rumah atau kita sholat sendiri-sendiri juga tidak masalah ya. Memang ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man sholat ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam, sholat berjamaah, ya sholat malam berjamaah bersama imam akan dicatat seperti sholat yang orang yang sholat semalaman suntuk. Naam, jika kita bisa berjamaah, bacaan bapak-bapak memiliki hafalan, maka dianjurkan bacaannya bagus, dianjurkan berjamaah. Jika tidak, sholat sendiri-sendiri juga tidak apa-apa ya. Sholat malam. Nah, jika Bapak Ibu memang ada kendala ya bacaannya dan ingin sholatnya panjang, dibolehkan melihat mushaf ya. Dibolehkan melihat mushaf sambil Bapak Ibu sholat, di hadapan Bapak Ibu ada mushaf, membacanya mungkin 1 halaman karena ingin berdirinya agak lama, dibolehkan bagi yang hafalannya kurang. Begitu ya. Bagi yang tidak memiliki hafalan banyak. Ini khusus sholat sunnah, khusus sholat malam ya, dibolehkan. Karena Aisyah dahulu pernah diimami oleh budaknya bernama Zakwan, dan Zakwan ini membaca mushaf, memegang mushaf membacanya. Maka ini tidak masalah. Berapa rakaat Bapak Ibu? Disukai mengikuti Nabi SAW, 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, 11 rakaat atau 13 rakaat. Bagaimana tata caranya? Ini para ulama menjelaskan ya. Sebagian ulama menjelaskan sebagaimana hadis Aisyah, Nabi pernah sholat 4 rakaat. Ya, Nabi SAW pernah sholat 4 rakaat. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Nabi pernah sholat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Berarti total 11 rakaat. Gitu ya. Nah, Nabi juga SAW menjelaskan sholat malam itu adalah 2, artinya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian witir 3 rakaat. Artinya Bapak Ibu,
Yang lebih sunnah adalah, yang lebih afdal adalah, yang lebih ringan, Bapak Ibu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. 3 rakaat ini langsung duduk di tasyahud akhir aja. Tidak ada tasyahud awal, begitu ya Bapak Ibu. Untuk witir yang 3 rakaat, artinya seperti sholat maghrib, cuma tidak ada tasyahud awal. Ini yang afdol, sholat witir ya, 3 rakaat. Artinya, bagi yang 4 rakaat juga sama. Bagi yang mau 4 rakaat, 3 rakaat ya, 4, 4, 3. Ini sholatnya sekaligus, artinya 4 rakaat, duduk langsung di rakaat terakhir, tasyahud akhir, tidak ada tasyahud awal. Dan dalam setiap rakaat baca Al-Fatihah dan baca surat. Begitu ya Bapak Ibu, ini. Tapi Ustadz, bolehkah lebih dari itu? Boleh Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu sholat lebih dari 11, lebih dari 13, boleh. 2, 2, 2, 2, 2, terus sampai menjelang subuh, baru kemudian witir, kan gitu ya. Sebelum sahur mungkin witir, dan seterusnya. Intinya adalah Bapak Ibu, sholat malam ini terbentang waktunya dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Bapak Ibu boleh sholat di waktu mana saja. Dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Gitu ya. Nah, sholat ini pun tidak mesti Bapak Ibu, sholat tahajud itu tidak mesti Bapak Ibu tidur dulu. Begitu ya. Ini yang kadang disalahpahami. Biasanya Bapak Ibu di luar bulan Ramadan kan sholat tahajud harus tidur dulu. Tidak. Boleh Bapak Ibu langsung sholat. Bahkan Nabi SAW menyuruh Abu Bakar, menyuruh Abu Dzar Al-Ghifari sholat witir sebelum tidur. Kemudian mereka tidur, kemudian malamnya bangun, kalau mau sholat tahajud boleh. Begitu ya. Nah, maka ini menunjukkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah sholat malam, sudah sholat tarawih, malamnya bangun lagi, mau sholat malam lagi, boleh. Tapi tidak witir. Karena tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Ya Bapak Ibu, maka inilah keagungan, ya, keringanan, dan kemudahan syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita diperintahkan di bulan Ramadan ini menghidupkan malam. Dan Nabi SAW telah bersabda kan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang sholat malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, juga diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, bahkan siapa yang sholat bersama imam tadi, sholat dicatat seperti sholat semalaman suntuk. Ya, maka ini ada kabar gembira Bapak Ibu. Siapa yang sholat isya berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dicatat seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Berarti siapa yang sholat tarawih juga berjamaah, dia dicatat seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Berarti Bapak Ibu dapat 2 suntuk. Ya kan? Dapat 2 pahala tuh suntuk. Subhanallah. Ditambah lagi Bapak Ibu, siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam, membaca 100 ayat, maka dia dicatat seperti orang yang semalaman suntuk. Berarti Bapak Ibu, dalam 1 malam bisa mendapatkan 3 pahala suntuk. Subhanallah. Artinya ini namanya akselerasi Bapak Ibu ya. Bahwasanya kita dalam 1 malam bisa beramal 3 suntuk seperti 3 malam. Begitu. Begitu juga nanti malam Lailatul Qadar. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan 80 tahun lebih ya. Bapak Ibu, maka ini menunjukkan bahwa umur kita pendek, naam, tapi hendaknya kita maksimalkan keberkahan bulan Ramadan ini dengan beramal. Ya Bapak Ibu, itu berkaitan dengan Qiyamul Lail Bapak Ibu ya, salat tarawih. Bahwasannya silahkan Bapak Ibu ya, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri juga boleh ya. Jika memang lebih khusyuk sendiri, salatnya mau jam 1 malam boleh ya. Saya mau salatnya jam habis salat Isya aja Ustaz, boleh, tidak apa-apa ya. Yang penting jangan yang penting sebelum subuh begitu ya. Nah, ini namanya Qiyamul Lail atau dinamakan oleh para ulama di bulan Ramadan salat tarawih, atau di luar bulan Ramadan namanya salat tahajud ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, amalan yang kedua dari amalan-amalan sunnah yang hendaknya kita perhatikan adalah membaca Al-Quran Bapak Ibu ya.
Subhanallah. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Bapak Ibu ya, 9 kali Ramadan. Nabi SAW menjalankan 9 tahun, ya, 9 kali berpuasa Ramadan. Nabi yang mulia SAW, setiap bulan Ramadan, Nabi itu membaca Al-Quran kepada Jibril. Jadi Nabi membaca kepada Jibril, khusus bulan Ramadan murojaah. Jibril datang, Nabi membaca 30 juz, Jibril menyimak. Ya, Jibril menyimak bacaan Nabi, takut ada yang salah dan seterusnya. Berarti menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwasannya setahun sekali Nabi murojaah Al-Quran, membaca Al-Quran setoran kepada Jibril. Tentu beliau di hari-hari yang lain, bulan yang lain membaca Quran. Tapi di bulan yang penuh berkah ini Jibril sampai turun Bapak Ibu ya. Menunjukkan bahwa bulan yang agung. Bahkan di tahun terakhir, di tahun ke-9 ya. Di tahun ke-10 nih Nabi terakhir wafat di tahun ini. Jibril datang 2 kali Bapak Ibu untuk Nabi membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Karena itulah Bapak Ibu, hendaknya kita jangan sia-siakan. Mungkin Ramadan lalu kita berangan-angan, ya Allah kalau datang Ramadan ini saya mau hatamkan Al-Quran. Sebelumnya saya menyanyiakan. Saatnya ini Bapak Ibu. Ramadan sudah datang. Saatnya kita menyingsingkan lengan baju. Ayo kita hatamkan Al-Quran. Dan hatamkan ini sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Jangan keroyokan. Jangan ini Pak ini 1 juz. Nanti tetangga saya 1 juz. Ini saya 1 juz. Akhirnya kita dalam 3 hari hatam. Ini nggak ada tuntunannya Bapak Ibu. Hatam itu sendiri-sendiri. Bapak Ibu baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus. Ya. Sendiri sampai An-Nas. Kan begitu. Itu baru namanya hatam. Ini yang disunnahkan. Bagaimana Imam Malik Bapak Ibu? Imam Malik itu, kalau Imam Malik ya, salah satu mazhab, yaitu mazhab Maliki kan. Imam Malik, ulamanya Madinah. Seorang tabi'ut tabi'in besar, kibar ya. Beliau kalau datang bulan Ramadan, beliau membaca mushaf. Padahal beliau hafal di luar kepala, tapi beliau baca mushaf. Artinya dianjurkan memang membaca mushaf. Bagaimana Qatadah? Ada bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in. Kalau di luar bulan Ramadan, itu biasanya menghatamkan Quran sepekan sekali. Di bulan Ramadan, 3 hari sekali hatam. Berarti sehari 10 juz. Subhanallah ya. Dan di 10 hari terakhir Ramadan, 2 hari hatam. Berarti sehari 15 juz. Ini bagaimana semangat para ulama ya Bapak Ibu. Bagaimana madhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Rahimahullah, Imam Syafi'i Bapak Ibu, sehari itu hatam 2 kali. Sehari berarti hatam 2 kali. Berarti 1 bulan kalau 30 hari, hatam 60 kali Imam Syafi'i. Hatam Al-Quran Bapak Ibu. Subhanallah. Dan Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, murid dari Ibnu Mas'ud, menghatamkan Quran itu setiap 3 hari sekali. Di 10 hari terakhir Ramadan, 2 hari sekali hatam. Subhanallah Bapak Ibu ya. Maka kalau kita melihat amalan mereka sungguh ya, mereka sangat bersungguh-sungguh dan tidak menyanyiakannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena 1 huruf dari Al-Quran itu pahalanya 10. Maka kalau Bapak Ibu membaca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, berarti 30 pahala Bapak Ibu. Itu baru alif lam mim. Belum kalau baca atabat tiada abil abi watab, udah berapa huruf itu? Tinggal dikali 10, subhanallah, dilipat gandakan tak terhingga. Maka Bapak Ibu, ini akan menjadi pemberat timbangan kita. Dan jangan pesimis ya Bapak Ibu. Bagi yang mungkin Ustadz saya bacaannya belum lancar, tidak masalah. Berusaha belajar. Ya. Dan siapa yang, kata Nabi yang mulia SAW, Al-mahir bil Quran ma'asafratil kiramil baroroh. Siapa yang mahir membaca Qurannya akan bersama malaikat yang berbakti kepada Allah. Dan siapa yang membacanya terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala kesungguhannya. Walaupun terbata-bata, dia tetap membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya Bapak Ibu, maka terus belajar. Panggil guru. Belajar pada istri, pada suami, atau suami pada istri, atau pada anak yang alhamdulillah mungkin disekolahkan sudah pintar bacanya. Alhamdulillah. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak masalah. Baik ya Bapak Ibu. Nah itu tentang bacaan Al-Quran. Jadi usahakan kita perbanyak baca Al-Quran. Dengan mushaf ya Bapak Ibu, usahakan kemana saja membawa mushaf. Amalan yang ketiga Bapak Ibu, amalan sunnah yang hendaknya kita perhatikan adalah bersedekah.
khususnya di bulan Ramadan. Nabi SAW itu sangat dermawan, Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas. Tapi di bulan Ramadan beliau seperti angin, semuanya kena, semua fakir miskin dapat, ya, semuanya dapat infak dari Nabi SAW. Bahkan harta nyampe pada beliau bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka apalagi di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, kita diperintahkan perbanyak sedekah, apalagi dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu ya, yang mungkin Bapak Ibu saatnya mengeluarkan zakat mal, keluarkan, bagikan ke fakir miskin. Yang mungkin ingin bersedekah, apalagi di saat kondisi pandemi wabah saat ini, sebagian ada yang di PHK, sebagian dirumahkan, sebagian tidak bisa berdagang, sebagian tidak bekerja, hanya mengandalkan tabungan, sebagian sudah habis tabungannya. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah ya Bapak Ibu, yang memiliki kelebihan rizki, maka kita hendaknya saling membantu, saling bersedekah, khususnya apalagi di bulan yang mulia ini. Kenapa? Karena sedekah itu adalah tameng juga dari api neraka, Bapak Ibu. Maka jika kita sudah berpuasa ditambah bersedekah, ini berarti tameng dan tameng dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ya Allah melindungi kita dari api neraka ini. Kemudian di antara faedah sedekah Bapak Ibu, jika ada keluarga Bapak Ibu yang sakit, yang mungkin sedang diuji oleh Allah, kanker, gula, gagal jantung, cuci darah, segala macam operasi, dan ingin kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla, Nabi memberikan tips bahwasannya dawu wa washfu mardakum bi sadaqah, bantu kesembuhan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Artinya Bapak Ibu, kalau orang tua kita sedang sakit, anak kita sedang sakit, atau diri kita sedang sakit, bantu, minta kesembuhan kepada Allah, bantu dengan sedekah. Artinya sedekah merupakan wasilah untuk kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang maha kuasa, yang maha menyembuhkan, bukan obat, bukan para dokter, itu hanyalah sebab, itu hanyalah wasilah, semua adalah Allah Rabbul Alamin. Maka hendaknya kita juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan memperbanyak sedekah. Amalan yang keempat Bapak Ibu, amalan yang mulia di bulan Ramadan adalah makan sahur. Jangan sampai kita tinggalkan, karena sahur penuh dengan keberkahan. Perbedaan kita dengan puasanya ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, perbedaan kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Mereka nggak ada makan sahur, Bapak Ibu. Makanya mereka luar biasa, mereka syariatnya berat sekali, Bapak Ibu. Kita diberikan keringanan oleh Allah. Diberikan rahmatnya, keberkahan, kita makan sahur. Bahkan makan sahur itu diakhirkan 30 menit, 20 menit sebelum subuh. Kita itu yang sunnah, Bapak Ibu ya, agar kita semakin kuat. Dan tidak ada istilah imsak ya Bapak Ibu ya. Imsak itu hanyalah untuk jaga-jaga. Tapi Bapak Ibu makan minum, udah imsak boleh. Ya. Kalau sudah azan, baru itu nggak boleh. Makanya kata Nabi, jika kalian sedang makan minum, tiba-tiba ada yang dengar azan, maka selesaikan yang di tangan, ya, selesaikan yang di tangan supaya tidak keselak dan seterusnya. Ini rahmat, subhanallah. Ya, maka menunjukkan bahwasannya kata Nabi, tetaplah kalian makan minum sampai kalian mendengar azan subuh. Gitu ya Bapak Ibu. Imsak hanya untuk adalah jaga-jaga saja, tapi bukan berarti setelah imsak tidak boleh makan. Ya, ini jelas menyelisih sunnah kalau seperti itu ya. Baik, berarti jangan tinggalkan makan sahur. Kata Nabi, ya makan sahur adalah barokah. Apa saja makanannya, mau roti, mau kolak, mau apa, mau sayur, mau apa, ya semuanya, mau nasi, ini semuanya barokah kata Nabi SAW. Ya. Dan tentu lebih berkah lagi, kata Nabi, sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Kalau ada bisa kita di Ramadan ini bisa kurma, apalagi berbuka ya, kita diperintahkan. Kemudian, amalan yang kelima Bapak Ibu, amalan sunnah adalah menyegerakan berbuka. Jadi Bapak Ibu, kita diperintahkan tatkala menjelang maghrib, udah harus bersiap. Artinya sedia makanan. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang sedang di luar, naik mobil, usahakan di dalam mobil tuh ada kurma, ada air minum. Kenapa? Karena kalau kita lagi nyetir, mungkin nggak ada makanan, mau turun susah, akhirnya datang waktu maghrib, kita belum makan minum. Ini menyelisih sunnah, gitu ya. Jangan bukan berarti saya kuat Ustadz, nggak apa-apa makannya nanti aja jam 7. Nah, ini bukan masalah kuat-kuatan ya, tapi ini masalah keberkahan bahwa kita menyegerakan berbuka. Artinya kalau sudah masuk waktu maghrib, segera basahi kerongkongan, segera berbuka, batalkan puasa kita dengan memakan kurma. Kalau tidak ada langsung dengan air, tidak masalah ya. Ini sunnah. Karena Nabi biasa berbuka dengan rutob, kurma muda. Jika tidak ada dengan kurma yang biasa, yang sudah matang. Kemudian jika tidak ada dengan seteguk air dan seterusnya.
Kemudian Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita motivasi yang keenam, Bapak Ibu ya. Di antara amalan sunnah yang keenam adalah memberi makan orang yang berpuasa, Bapak Ibu. Maka tadi sedekah secara umum dan sedekah secara khusus adalah Bapak Ibu memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Maka ini juga bisa akselerasi Bapak Ibu ya. Kita kata Nabi, man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi la yanqusu dzalika syai'un. Siapa yang memberi makan orang puasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa itu. Jadi kalau si A memberi makan si B, pahala si B akan didapatkan oleh si A tanpa mengurangi pahala si B. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Berarti bahwasannya memberi makan orang yang berpuasa ini keutamaan luar biasa. Maka Bapak Ibu, kalau ingin bersedekah, berikan apalagi pada saudara-saudara kita ya yang membutuhkan, sampaikan bahwa Pak, hari ini bukannya nanti saya aja yang kirim makanan dan seterusnya. Subhanallah ya. Maka itulah Bapak Ibu ya beberapa amalan di bulan Ramadan yang mulia yang bisa kita amalkan ya. Dan tidak lupa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puncak dari ini semua adalah Bapak Ibu, Ramadan adalah bulannya kita berdoa. Bapak Ibu ya, jangan lupakan Bapak Ibu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengangkat wabah ini, agar kembali kehidupan kita stabil, agar kehidupan kita normal kembali, kita bisa hadir ke majelis ilmu, kita bisa belajar, kita bisa mencari nafkah, kita bisa mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita bisa mentolabul ilmi, anak-anak kembali sekolah. Maka angkat tangan Bapak Ibu berdoa kepada Allah di keheningan malam saat Bapak Ibu sholat ya. Karena itulah Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ada 3 orang yang doanya tidak mungkin ditolak. Ya, ada 3 orang yang doanya tidak mungkin ditolak, Bapak Ibu. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan apa? Keutamaan 3 orang ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya dari semenjak Bapak Ibu, sahur, dari semenjak puasa ba'da subuh sampai menjelang berbuka itu Bapak Ibu memiliki doa mustajab. Orang puasa itu mustajab Bapak Ibu. Maka perbanyaklah doa dalam sujud, dalam ruku, dalam sujud Ibu ya. Bapak Ibu setelah selesai sholat angkat tangan berdoa, minta kebaikan dunia akhirat dan minta dihilangkan segala penyakit, wabah dan seterusnya yang menimpa kaum muslimin hari ini. Subhanallah ya. Maka perbanyaklah doa. Yang pertama kata Nabi, 3 orang yang tidak tertolak doanya. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Maka orang terzolimi ini juga kalau dia mengangkat tangan ini luar biasa mustajab doanya. Maka jangan lupa juga Bapak Ibu ya bahwasanya dalam surat Al-Baqarah, coba Bapak Ibu perhatikan dari ayat 183 sampai ayat 187, itu kalau Bapak Ibu perhatikan, di sela-sela Allah berfirman tentang puasa, di tengah-tengah ayat Allah menyelipkan tentang masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya tentang aku, maka kabarkan bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Apalagi mereka puasa. Gitu ya Bapak Ibu. Maka falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaknya taati perintahku kata Allah. Sepenuhi seruanku, maka Allah akan berikan hidayah, Allah akan kabulkan doa-doa kalian. Maka ya, tidak ada yang bisa kita lakukan ya kecuali ini adalah sebab bahwa kita di rumah aja, kita PSBB, kita membatasi ya, pembatasan sosial, itu hanyalah wasilah Bapak Ibu. Semua Allah yang mengangkat, maka angkatlah doa, angkatlah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu jika ada hambanya mengangkat tangan berdoa kemudian tidak diijabah. Maka inilah inti dari ibadah kita adalah di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan, sunnah-sunnahnya, yang wajibnya, dan puncaknya Bapak Ibu, di 10 hari terakhir jangan lupakan untuk kita cari malam Lailatul Qadar. Khusus di 10 hari terakhir, khususnya malam ganjil, usahakan kita lebih semangat untuk menghidupkan malam dengan berzikir, baca Quran, berdoa, istighfar,
Bahkan bagi wanita, ibu-ibu yang haid pun tetap hidupkan malam. Walaupun nggak sholat, tapi dengan baca Quran, dengan megang pakai sarung tangan ya Bapak yang ibu-ibu ya. Pakai sarung tangan, boleh memegang Al-Quran, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, bertobat, istighfar kepada Allah, menghidupkan malam Lailatul Qadar untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jangan lupa juga berdoa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan begitu ya. Maka hendaknya kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah Bapak Ibu kurang lebih ya sedikit fikih Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkannya ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan memudahkan kita sampai ke akhir Ramadan, masuk bulan Ramadan, sampai kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi tadi. Semoga kita keluar Ramadan menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak Irfan jika ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah, syukurillah. Jazakallahu khair Ustaz atas sharing tausiahnya yang insya Allah memberikan kita banyak manfaat mengenai fikih tentang Ramadan. Mungkin kami ada sesi tanya jawab, mungkin bagi para jamaah, bagi yang ingin bertanya silahkan bisa ditulis di Zoom group chat atau mungkin bisa di WhatsApp ke grup. Tapi mungkin saat ini ada satu pertanyaan Ustadz dari salah satu orang jamaah. Jika sholat subuh jamaah di rumah dan kita tidak pindah duduk dari tempat sholat sambil zikir dan baca Al-Quran sampai waktu isyraq, kemudian sholat isyraq, apakah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh? Baik Bapak Ibu ya, terima kasih. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid maksudnya ya, saat itu duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis ini Bapak Ibu diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah keutamaannya ya, keutamaan haji dan umroh sempurna-sempurna ini diperselisihkan oleh para ulama kesohihannya. Adapun perbuatan Nabi, Nabi sering setelah sholat subuh, Nabi zikir sampai pagi hari, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ini sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah pahalanya, para ulama silang pendapat. Sebagian mensohihkan hadisnya, bahwasannya mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna-sempurna. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Tapi wallahu ta'ala alam, jika Bapak ini lakukan di rumah, karena kita sedang uzur, tidak bisa ke masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mendapatkan haji dan umroh ya sempurna dan sempurna insyaallah taala. Nah, tidak apa-apa ini dilakukan. Baik. Pertanyaan berikut Ustaz, ada yang menitipkan ke saya ini mengenai perihal untuk hukum memberikan suntikan dikala sedang menjalani puasa Ramadan. Baik. Di antara orang yang kita jelaskan dulu ya, bahwasannya ada beberapa orang yang memang diberikan uzur tidak berpuasa ya, Bapak Ibu. Di antaranya musafir. Jadi kalau Bapak Ibu safar ke Bandung, ke mana gitu, ke Jawa Tengah, nah ya safar atau walaupun naik pesawat, maka kata para ulama, jika Bapak Ibu kuat puasa, maka pada asalnya tetap puasa lebih baik, walaupun Bapak Ibu safar. Tapi kalau safar membuat Bapak Ibu lemes dan seterusnya, maka dianjurkan berbuka tentunya. Dan diganti di qadha ya. Tapi kalau ketika safar malah bikin lemes, malah hampir membahayakan, tentu ini wajib berbuka ya. Orang yang kedua adalah orang yang sakit ya, Bapak Ibu ya. Orang yang sakit ini kan terbagi, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau sakitnya ringan, cuma pilek biasa, atau cuma ya kakinya mungkin ada bisul apa, cuma ya, maka masih bisa bertahan, maka tentu dia tetap wajib puasa ya. Tapi kalau dia sakit dan kalau puasa membuat dia lemes ya, membuat dia kepayahan, maka dia boleh untuk berbuka dan mengqadhanya nanti di hari yang lain. Tapi kalau dia sakit parah yang menyebabkan kalau dia puasa bisa membahayakannya, dia wajib berbuka. Nah, kalau memberikan suntikan ini kan masuk kategorinya yang mana? Dia sakitnya seperti apa? Kalau suntikannya obat, itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Artinya obat,
bukan infus ya, makanan. Artinya kalau dia sifat cairan ini gizi, makanan, pengganti makanan seperti infus, maka batal puasanya, gitu ya. Tapi kalau suntik KB, suntik ini itu tidak masalah, ya. Tidak membatalkan puasa dan tetap puasa kalau memang kuat, gitu ya. Tapi kalau efeknya misalkan setelah obat itu efeknya adalah membuat lemas, maka ya lebih baik berbuka daripada kita tidak maksimal puasanya, kan begitu. Diberikan uzur, tidak masalah. Begitu juga ibu-ibu khususnya yang sedang hamil atau sedang menyusui karena khawatir bayinya tidak sempurna mendapatkan gizi gitu ya, asupan gizi, vitamin dan seterusnya, maka ini dibolehkan untuk berbuka tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah, Bapak Ibu ya. Cukup membayar fidyah saja, nggak perlu mengqadha. Membayar fidyah itu mengganti sesuai hari yang dia tidak berpuasa. Kalau hamil biasanya full, nggak puasa. Berarti mengganti sebanyak 29 hari, kalau Ramadannya 29, atau 30 hari. Berarti diberikan kepada 30 fakir miskin, misal sekali makan ya Bapak Ibu. Sekali makan, satu porsi makan gitu ya. Nah, satu nasi kotak begitu, lengkap dengan lauk pauknya tentunya. Kemudian kalau nggak bisa makanan karena sulit, misalkan toko tutup semua, Bapak Ibu boleh memberikan juga berupa beras. Fidyah itu boleh beras sebanyak 1,5 kilogram atau seporsi makan, begitu ya. Artinya pilihan ini Bapak Ibu, mau seporsi makanan atau mau masing-masing tadi 30 fakir miskin mau diberikan masing-masing 1,5 kilogram. Mau diberikan 2,5 kilogram per orang juga nggak ada masalah, selebihnya sodakoh berarti begitu kan. Ini fidyah ya bagi yang hamil dan menyusui. Ini pendapat yang lebih kuat dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang hamil sama menyusui tetap harus mengqadha. Gitu ya. Sebagian mengatakan mengqadha dan plus membayar fidyah. Tapi pendapat yang lebih kuat saya pilih pendapat cukup membayar fidyah saja karena ini difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ya. Maka ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Begitu juga yang jompo ya Bapak Ibu yang sudah sepuh orang tua kita yang nggak kuat lagi gemetar kalau puasa, khawatir lemes dan khawatir ya menyebabkan mudarat lah terhadap kesehatannya, dan atau orang yang punya penyakit menahun seperti asma yang nggak bisa lepas dari ya obat-obatan dan seterusnya atau yang lainnya, maka orang seperti ini yang sakitnya nggak sembuh-sembuh atau yang sudah lansia, sudah jompo begitu, ini cukup membayar fidyah, tidak mengqadha karena dia udah nggak sanggup untuk puasa begitu ya. Nah, kategori tadi suntikan ini termasuk yang sakit, silahkan ditimbang tadi suntikannya apa. Kalau berupa makanan gizi, maka ini bisa membatalkan puasa. Adapun berbekam kalau nggak lemes Bapak Ibu ya dibekam nggak masalah. Tapi kalau lemes dan akhirnya ya ini maka boleh untuk berbuka batal puasanya nantinya, gitu ya. Begitu juga donor darah dibolehkan. Adapun cuci darah itu jelas karena gizi kan, darah keluar masuk itu maka batalkan dan ganti di hari yang lain. Tapi kalau terus-terusan cuci darahnya full artinya dia nggak punya kesempatan untuk, maka ini namanya termasuk tergolong sakit yang menahun. Semoga Allah maafkan, maka cukup bayar fidyah. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Para jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup. Satu pertanyaan terakhir. Saya waliman hakima yudhilal mu'minina wal mu'minati. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari saya terakhir. Mungkin sebelum kita tutup, ini terkait iktikaf Ustaz, karena mungkin kan saat ini kita tidak bisa ke masjid, harus stay at home gitu. Dan mungkin 10 hari terakhir kan kebiasaan kita memang ya melaksanakan iktikaf untuk mengejar namanya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Betul. Mungkin bagaimana Ustaz, ada tanggapan hal tersebut untuk mengenai Lailatul Qadar? Baik. I'tikaf artinya berdiam diri di masjid ya kan. Ini dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan ini sunnah Nabi yang mulia SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan dan dilakukan juga oleh para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi tatkala dengan
kondisi saat ini di mana pemerintah, para ulama menghimbau bahkan sebagian masjid ditutup, bahkan sholat berjamaah, sholat Jumat tidak ada, bahkan ya di Masjidil Haram pun, bahkan di Masjid Nabawi pun mungkin tidak ada, maka kita bisa, i'tikaf merupakan salah satu wasilah, cara, ya, wasilah sarana untuk kita mendapatkan mencari malam Lailatul Qadar, karena kita memfokuskan diri siang dan malam di masjid. Jika memang kita uzur tidak bisa i'tikaf full siang malam di masjid, kita bisa i'tikaf dalam artian berdiam diri di rumah di sepanjang malam, artinya mencari malam Lailatul Qadar. Walaupun ini namanya bukan i'tikaf secara syar'i, tapi paling tidak kita bisa menghidupkan malam begitu. Dari mulai ba'da isya, kita sholat tarawih, kemudian perbanyak baca Quran, kemudian mungkin tidur sejenak, bangun lagi, sholat malam lagi, baca Quran lagi, berzikir, berdoa, bertobat kepada Allah, beristighfar. Ini bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam, mencari malam Lailatul Qadar. Begitu juga tadi para wanita yang haid juga tidak menghalangi mereka untuk tetap mencari malam Lailatul Qadar, dibolehkan, ya. Tapi walaupun tentu tidak sholat malam, bisa dengan membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, ya, berdoa dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya mengangkat segera musibah ini dan semoga kita bisa i'tikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Irfan. Baik, barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup, kita mungkin Ustadz ingin memimpin untuk doa bersama, Ustadz. Baik, ya sebagaimana sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengangkat musibah ini, ya, dan akan kembali kehidupan normal dan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan keberkahan Ramadan kita tahun ini, walaupun kita banyak di rumah dan menerima amal ibadah kita semua. Dan akhir kata kita ucapkan doa kafaratul majlis sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz atas sharing dan tausiahnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah saum sampai dengan akhir bulan Ramadan agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah sudah selesai kajian online pertama kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah di kajian-kajian berikutnya mungkin yang ingin tahu jadwal dan lain sebagainya bisa langsung dilihat di sosial media daripada Mushola Ibadur Rahman Komplek Hafiz Residen. Mungkin terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dari para jamaah. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.